Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasul salam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik untuk seluruh manusia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita melanjutkan kajian Ramadan kita berkenaan dengan Kitabus Shiyam, yang mana dari pembahasan sebelumnya kita telah membahas permasalahan ma'rifatu dukhuri syahri Ramadan bil hisab, mengetahui masuknya bulan Ramadan dengan tariqatil hisab, dengan jalan hisab. Al-hisab idza kana muwafiq birru'ya fahuwa nukbilu. Apabila hisab itu, metode hisab itu mencocoki ru'ya, maka itu diterima. Maka itu diterima. Tidak sepenuhnya ternafikan dari metode hisab. Nah, qala al-musannif berapa tahun Rasulullah berpuasa? Hah? 9 tahun Rasulullah puasa Ramadan. Kemudian tahun keberapa diwajibkan puasa? Diperintahkan. Tahun? Yang saya tanya ini, tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Berarti Nabi SAW di kota Madinah berapa tahun? Berapa tahun Nabi SAW di kota Madinah? 10, 9, 11 atau 13? 11 tahun. Nabi SAW berada di kota Madinah 11 tahun. Qala al-musannif hafidhahullah ta'ala, ru'yatu hilal bin nahar, melihat ru'yah hilal di siang hari. Bolehkah melihat ru'yah hilal di siang hari? Biasanya orang melihat ru'yah hilal itu pada sore hari. Sore hari kapan? Menjelang terbit atau terbenam? Terbenam. Dan ternyata melihat ru'yatul hilal boleh di siang hari. Itu tidak ternafikan di siang hari. Ru'yatul hilal bin nahar, melihat ru'yah hilal di siang hari. Amma in kanat ru'yatu ba'da zawal faqad naqala Ibnu Hazm al-ijma' ala annahu la yajibu as-shaum illa min al-ghada atau min ghadin. Wa amma qabla zawal fa fihi madahib. Lihat. Kata beliau, adapun ru'yah hilalnya, apabila ru'yah hilalnya setelah ba'da zawal. Tahu ba'da zawal apa yang dikatakan zawal? Zawal itu pertengahan. Matahari itu kalau antum berdiri di tengah-tengah, itu adalah zawal. Di tengah-tengah, ketika kita di tengah-tengah, nanti antum bisa praktekkan itu. Kalau mau mengetahui masuknya waktu duhur, ambil satu kayu, itu ditancapkan begini satu. Itu dulu kita dipakai ketika di pondok. Memasuki waktu ba'da zawal itu, ambil kayu, tancapkan di tengah-tengah. Kalau dia dilnya bayangannya itu sejajar dengan kayu tersebut, maka itu waktu zawal, pertengahan.
Itu larangan untuk sholat di situ. Ketika sudah lewat dari waktu tersebut ba'da zawal, sudah lewat daripada tergelincirnya bayangan itu, sudah lewat sedikit, maka masuklah waktu ba'da zawal dan masuklah waktu duhur tersebut. Maka apabila ba'da zawal, ketika ba'da zawal dilihat, ba'da zawal itu dilihat mataharinya, maka kata beliau, faqad naqala Ibnu Hazm al-ijma' ala annahu la yajibu shaum illa min ghadin. Tidak, Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala menikulkan ijma', kesepakatan bahwasanya tidak wajib berpuasa pada hari itu kecuali di besoknya. Misalnya hari ini ba'da zawalnya, di siang hari kita lihat sudah masuk hilalnya di siang hari. Kita sudah melihat hilalnya pada jam 1 atau jam setengah 12 lewat sedikit, atau ketika masuk sedikit saja dari waktu zuhur. Maka puasanya itu besok hari. Adapun qabla zawal, sebelum zawal, lihat nih, sebelum zawal, sebelum tergelincirnya dari bayangan itu, maka fafihi madhaib, maka ada berapa pendapat. Ini disebutkan di sini ada 3 pendapat. Meskipun panjang ini ya ikhwan. Pendapat yang pertama adalah annahu al-lailatul madiyah. Kalau sebelum zawal berarti itu hari yang kemarin terhitungnya. Jadi terhitungnya hari ini itu sampai zawal. Hari ini, hari yang sekarang itu sampai besok. Paham? Terhitungnya hari ini itu sampai besok. Sampai besok menjelang duhur. Karena di sini beliau menerangkan annahu min lailatul madiyah. Annahu lailatul madiyah wa huwa qaul Tsauri, Abu Yusuf wa Sulaiman Ibnu Rabi wa Ibnu Habib al-Andalus atau al-Andalusi. Dan ini riwayat dari Ibnu Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Dan ini dikuatkan oleh Ibnu Hazm. Ini diperhatikan ya, berarti itu hari yang lalu. Kemudian beliau mengatakan wa qulu fa in kana ru'yatu fi awwali syahr amsaku wa qadu. Apabila ru'yanya di awal, masuk ke awal bulan, maka mereka tetap menahan untuk berpuasa dan mereka qada. Dan mereka mengqadanya. Kemudian apabila di akhir daripada akhir syahr, masuk pada akhir daripada bulan tersebut, akhir bulan dilihatnya, maka afturu wa idu, maka dia berbuka dan idul fitri, karena dianggap hari yang kemarin masih tersisa waktu untuk hari id. Kapan tersisa waktu id? Kapan tersisa waktunya? Tersisa pelaksanaan waktu itu kapan? Hah? Ini juga tidak tahu, ikhwah. Butuh belajar ikhwah, butuh fikih kita. Harus serius ini. Kapan tersisa waktu id? Qabla zawal. Sebelum zawal itu berakhir waktu, atau ba'da zawal itu sudah tidak ada hari id. Qabla zawal itu masih bisa dilaksanakan hari id. Misalnya di jam 10 orang melihat, jam 9 melihat ru'yah hilal. Ternyata sudah masuk ini, kita sudah masuk Syawal. Maka pada saat itu ditunaikan salatul id. Ini berkenan pada waktu itu ditunaikan salat id karena qabla zawal. Iya kan? Kalau ba'da zawal lailatul muqbilah. Kalau setelah zawal itu hari yang akan datang. Dia adalah hari yang akan datang. Jelas? Iya, Pak. Itu perbedaannya antara, perhatikan antara qabla zawal dan ba'da zawal. Kalau qabla zawal itu hari yang kemarin. Kalau ba'da zawal berarti hari yang akan datang. Sekarang ini kita ba'da zawal atau qabla zawal? Sekarang ini ba'da zawal atau qabla zawal? Hah? Saya ulang lagi. Sebelum duhur itu dikatakan qabla zawal, setelah duhur dikatakan ba'da zawal. Itu bahasa yang enaknya. Sekarang kita ba'da zawal atau qabla zawal?
ba'da zawal. Sampai maghrib sudah masuk lailatul muqbilah sampai ba'da zawal. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kal madhabil awal. Pendapat yang kedua itu seperti dengan madhab yang pertama. Illa anna al-hilala fi akhir syahr lil muqbila ihtiyatun lisaum. Hanya saja ketika masuk akhir bulan maka hendaknya dia berhati-hati untuk tetap berpuasa. Kalau tadi dia bilang akhir bulan dia tetap berbuka, tapi ini pada akhir bulannya dia tetap berpuasa. Pendapat yang ketiga, ini diriwayat dari Imam Ahmad dan dinukilkan dari Al-Maimuni. Kemudian pendapat yang ketiga, annahu lailati al-muqbilah atau annahu li lailatil muqbilah, bahwasanya adalah malam yang sudah akan datang, waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dan dikuatkan oleh Syekh yang dikuatkan oleh Ibnu Abdul Bar dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan ini yang paling benarnya, bahwasanya ketika didapatkan di tengah-tengah hari maka itu adalah Lailatul Muqbilah. Maka dia tetap berpuasa kemudian dan melanjutkan puasanya. Dia tetap berpuasa dan melanjutkan puasanya. Wallahu taala alam. Ini masih ada ini mas ikhwah. Kita yang penting-pentingnya. Sekarang kalau musannif rahimahullah taala an Ibnu Umar radhiyallahu an qala tarahu an-nasu al-hilala fa akhbarat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shama wa amara an-nasu bi siyamihi rawahu Abu Dawud wa sahaha al-Hakim wa Ibnu Hibban. Dengan sanad yang hasan. Ini dihasankan oleh Imam Al-Wadi'i Syekh Muqbil rahimahullah taala. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Arabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitu al-hilal. Faqala atashhadu an la ilaha illallah? Qala na'am. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Qala na'am. Qala fa'adzin fin nasi ya Bilal an yasumu ghadan. Rawahu khamsa wa sahaha Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wa rajjaha An-Nasa'i rahimahullah taala irsalahu. Ini mursal, hadisnya hadis mursal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, manusia itu melihat hilal dan aku mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku melihatnya. Maka beliau berkata dan beliau berkata berpuasalah dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya ada seorang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab Badui. Dia berkata, sesungguhnya aku telah melihat hilal. Dia mengatakan, apakah engkau menyaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak kecuali Allah? Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Na'am." Apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah rasulnya? Dia mengatakan, "Na'am." Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Bilal, kumandangkanlah, sampaikanlah kepada manusia untuk berpuasa besok." Sampaikanlah kepada manusia untuk berpuasa besok. Ini kita sekarang persaksian
siapakah yang berhak menyaksikan ru'yatul hilal? Apakah semua orang boleh? Orang muslim, orang kafir boleh menyaksikan, orang fasik juga boleh menyaksikannya. Apakah diterima persaksian mereka? Sekarang ini yang jadi pembahasan kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah madhab yang pertama. Ikhtalafal ulama ala salasati madhaib. Para ulama berselisih pendapat permasalahan ini. Berapa orang persaksian diterima? Yang mereka melihat hilal itu berapa orang? 1 orang kah? 2 orang kah? 3 orang kah? Atau perempuan? Misalnya ada seluruh perempuan melihat hilal, laki-laki tidak melihatnya, apakah diterima persaksian wanita? Nah, ini pembahasannya pada pembahasan ini. Yang pertama adalah annal mu'tabaru syahadatu itsnain inda shaumi wal iftar. Bahwasanya yang dianggap 2 saksi ketika berpuasa, masuknya waktu puasa dan berlebaran, itu harus 2 orang saksi. 2 orang saksi. Hadisnya datang dari Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab, annahu khatab fi yaumi alladhi yashukku fihi faqala ala anni jalastu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sa'altuhum annahum haddatsuni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansiku laha fi in gumma alaikum fa akmilu 30 fa in syahida syahidan musliman fasumu wa aftiru. Wa fi isnadi Hajjaj bin Tariq mudallis fi dhaif. Yang pertama, pendapat yang pertama harus 2 orang ketika masuk puasa dan masuk hari Id. Dalil mereka sebagaimana dalil dari Abdurrahman bin Zaid bin Khattab radhiyallahu an. Dia mengatakan, aku duduk-duduk bersama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, maka mereka menceritakan kepadaku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, berpuasalah kalian karena melihat ru'ya dan berbukalah kalian karena melihat ru'ya. Dan wanusuk itu menyembelihlah. Itu masuk di musim sesembelihan, musim haji. Karena melihatnya, fa in gumma alaikum, apabila terhalangi mendung, terhalangi awan, lagi mendung, fa akmilu 30, maka sempurnakan 30 hari. Disempurnakan 30 hari. Apabila ada 2 orang saksi kaum muslimin yang menyaksikan, maka berpuasalah dan puasalah. Lihat syahidnya di sini, apabila ada 2 orang saksi dari kaum muslimin, maka berpuasalah dan berpuasalah. Di sini keumuman kaum muslimin. Tapi nanti kita ada rinciannya. Siapakah kaum muslimin tersebut? Siapakah kaum muslimin tersebut? Siapa tahu kaum musliminnya bisa anak kecil. Ya seperti ini. Apakah diterima persaksiannya umur 10 tahun? Umur 12 tahun? Nah, ini kan secara umum kaum muslimin. Tapi nanti kita akan terangkan itu. Siapa dia? InsyaAllah. Pendapat yang kedua adalah yang dianggap ketika berpuasa adalah 1 orang saja sudah cukup. Ketika masuk waktu puasa 1 orang sudah cukup persaksiannya. Adapun ketika lebaran, hari Id, maka dibutuhkan 2 orang saksi. Ini pendapat yang kedua. Mereka berdalilkan dengan dalil yang bab yang ada yang kita baca yang di awal. Kemudian pendapat yang ketiga, annahu yakfi syahadatul rajul inda shaum wal iftar. Pendapat yang ketiga bahwasanya cukup 1 orang yang menyaksikan ketika masuk bulan Ramadan dan ketika hari raya, ketika berbuka. Dan ini pendapatnya Abu Thawr, Ibnu Hazm, Syaukani, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Namun sebagian itu menguatkan dari pendapat yang pertama. Tapi yang kuat yang paling kuat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah pendapat yang terakhir. Namun Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Muqbil rahimahullah taala itu menguatkan pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua itu apa?
ketika apalagi namanya, ketika pendapat yang kedua, ketika berpuasa cukup satu orang saksi, tapi ketika berbuka membutuhkan dua orang saksi, kecuali seluruh pendapat ini gugur kecuali telah ditetapkan oleh pemerintah, satu atau dua orang dan seterusnya. Itu semua gugur dengan adanya ketetapan pemerintah. Nah, kemudian syahadatun nisa, persaksian seorang wanita. Jika seorang wanita melihat ru'yatul hilal, apakah diterima persaksiannya? Kata beliau, hafizahullah ta'ala, amma fi hilal Syawal faqad qala Abu Umar ibn Abdullah amma syahadatu ala ru'yati hilal fa ajma'ul ulama ala annahu la yuqbalu fi syahadati Syawal wal fitr illa rajulan adlan. Lihat, adapun hilal Syawal, maka Ibnu Abdul Bar itu mengatakan, adapun persaksian terhadap ru'yatul hilal, maka para ulama sepakat bahwasanya tidak akan diterima persaksian seorang wanita ketika masuk Syawal dan ketika masuk Syawal fil fitr illa rajulan adlan. Hilal Syawal, apabila masuk hilal Syawal, masuk hari lebaran, maka persaksian seluruh wanita itu tidak diterima. Misalnya laki-laki tidak melihatnya, seluruh wanita melihatnya, maka seluruh persaksian wanita itu tidak diterima, lemah persaksiannya. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, kecuali dua orang saksi yang adil dari kaum muslimin. Ini dinukilkan ijma'. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, la yuqbalu fihi syahadatu rajulin wa imra'atain wala syahadatu nisa al-munfaridat wa in kathurna. Lihat, tidaklah diterima padanya, berkata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, tidak diterima persaksian satu orang, ini ketika hilal Syawal, persaksian satu orang dan dua orang wanita, atau tidak diterima persaksian seluruh wanita. Tidak diterima persaksian seluruh wanita ketika masuk ru'yatul hilal Syawal. Li'annahu mimma yattali'u alaihi ar-rijal, karena ini adalah urusan laki-laki, bukan urusan perempuan ini. Melihat ru'yatul hilal. Ini yang disebutkan oleh beliau. Namun ijma yang disebutkan Ibnu Abdul Bar itu tidaklah benar. Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala itu menyelisihi ijma ini, kesepakatan ini. Menyelisihi ijma ini. Namun al-muhim, ketika hilal Ramadan, maka diperselisihkan pula di antara para ulama hilal Ramadan, apakah persaksian seorang wanita itu diterima atau tidak. Yang al-muhim ada yang mengatakan persaksian seorang wanita itu diterima ketika Ramadan. Adapun persaksian seorang wanita ketika di hilal Syawal itu tidak diterima. Kemudian syahadatus sabi al-mumayyiz al-mawthiq bi khabarihi, persaksian seorang anak yang mumayyiz, yang sudah membedakan antara hal baik dan buruk, yang bisa dipercaya dengan pengkhabarannya. Apakah diterima? Belum balik ya, tapi dia mumayyiz. Mumayyiz itu umur kira-kira 10 sampai 14 tahun. Karena kalau balik itu 16 tahun ya, 15 tahun atau 16 tahun? 15. Iya. Saya lupa juga ya. Syahadatus sabi, persaksian seorang anak yang mumayyiz, yang dipercaya pengkhabarannya. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, persaksian seorang anak yang bisa membedakan baik dan buruk, yang dipercaya pengkhabarannya, itu tidak diterima. Lianna syaratna isnain au qulna syahadatun wa hadha khilafun fihi
maka yang demikian benar-benar secara pasti tidak diterima kecuali orang-orang yang balik. Kecuali orang-orang yang balik. Kemudian berikutnya syahadatul kafir wa fasik wa mughaffal. Persaksian orang kafir, orang fasik dan orang dungu. Yaitu dungu terhadap agama. Dia tidak mengerti tentang agama. Dia tidak mengerti tentang agama, tapi kalau berbicara tentang agama, hebat ya. Ini dikatakan orang kafir, fasik, wa mughaffal. Mughaffal itu dungu, bodoh terhadap agama. Qala Imam Nawawi rahimahullah taala, ya kalau kita tidak mau dianggap mughaffal ikhwah, orang dungu, orang bodoh, maka kita harus belajar. Benar ikhwah. Kita harus belajar. Agama ini banyak sekali kita pelajari. Kalau kita mau selesaikan permasalahan fikih ini, tidak akan selesai permasalahan ini, habis usia kita. Maka butuh kita belajar yang penting-penting yang bisa kita ambil dan kita amalkan. Syahadatul kafir wal fasik wal mughaffal. Persaksian orang kafir, orang fasik. Orang fasik itu apa? Siapa yang tahu orang fasik? Pembawa berita. Orang fasik itu loh yang antum lihat itu melakukan terang-terangan dosa, melakukan dosa secara terang-terangan, itu fasik. Kalau antum lihat ada orang melakukan dosa secara terang-terangan, maka itu dia adalah orang yang fasik. Syahadatul kafir. Kemudian qala Imam Nawawi rahimahullah taala la yuqbalu qaulahum fihi bila khilaf. Tidak diterima atau ya la yuqbalu qauluhum. Tidak diterima ucapan mereka. Sama sekali tidak ada perselisihan pendapat. Orang kafir, orang fasik dan mughaffal. Sekarang yang terakhir. Law ghamma hilal fara'a insanu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manam. Faqala lahu al-lailatu awwal Ramadan. Lihat, ini paling ajaib lagi. Ini biasanya ada orang-orang yang seperti ini modelnya. Seandainya mendung kemarin hujan, sekarang mendung lagi. Seandainya mendung, maka ada seseorang itu, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Seandainya mendung, ini kita menunggu apakah hari ini tanggal 20, apakah besok itu tanggal 30, besok masih tanggal 30 Sya'ban, atau besok sudah Ramadan, karena tanggal hari ini 29. Ternyata tiba-tiba ada orang datang, saya melihat Nabi SAW dalam mimpi. Nabi SAW mengatakan besok sudah Ramadan. Ya, ini ada pembahasannya ikhwah ya. Nah, ini jangan percaya seperti ini, jangan coba-coba. Seandainya mendung, kemudian ada seseorang dia mengatakan saya melihat Nabi SAW di dalam mimpi. Maka Nabi SAW berkata kepadanya besok sudah Ramadan. Apakah diterima hal demikian? Jangan bilang tidak. Ada hadisnya Nabi SAW dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih lagi, dari hadis Abu Hurairah. Iya. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, Man ro'ani fil manam faqad ro'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi atau la yatamatsalu fi surati. Kata Nabi SAW, siapa yang melihatku dalam mimpi, kata Nabi SAW, sungguh dia telah melihatku dan syaitan itu tidak bisa menyerupai bentukku. Siapa yang melihat Nabi SAW dalam mimpi, sungguh dia telah melihatnya dan tidak bisa Tidak bisa syaitan itu menyerupai bentuk Nabi SAW. Loh, bagaimana hadis ini? Jadi persaksiannya orang itu diterima berarti? Persaksian diterima? Ada dalilnya loh? Belum tentu. Kok diterima? Maka kata beliau, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, orang yang mengatakan seperti ini, la yahsihu shaum bihadzal manam. Tidak dibenarkan berpuasa dengan mimpi seperti ini. Lianna sahibul manam la yasihu as-shaum bihadzal manam. Tidak dibenarkan berpuasa dengan mimpi ini. La li sahibil manam wala li ghairihi. Baik orang yang bermimpi itu sendiri atau selain orang yang tidak bermimpi yang mendapatkan khabar tersebut. Karena ini dinukilkan ijma bahwasanya
tidak akan diterima persaksian ru'ya. Orang yang melihat Nabi SAW dalam mimpinya, yang Nabi SAW mengkhabarkan bahwasanya besok adalah sudah masuk waktu bulan, itu tidak benar. Karena syariat itu Nabi sendiri mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Yang menjadi ibrah pelajaran adalah apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, berpuasalah kalian karena melihat ru'ya dan berbukalah kalian karena melihat ru'ya. Itu yang diinginkan. Adapun jika ada yang mengkhabarkan seperti itu, maka itu tidak benar. Tidak mungkin apa yang ada pada Nabi SAW itu bertentangan. Baik ketika dia melihat Nabi SAW dalam mimpinya atau pada sunnah-sunnah yang ditetapkan oleh Nabi SAW, itu tidak akan mungkin bertentangan. Bisa jadi orang tersebut berdusta atas Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Karena banyak yang seperti itu keadaannya. InsyaAllah pada pertemuan besok kita akan membahas permasalahan niat. Niatnya bagaimana? Ini sudah niat enggak? Bagaimana niat puasa Ramadan? Niatnya adalah dari awal Ramadan dia niatkan untuk sebulan penuh, dan di malam harinya dia harus mabitu niat. Itu yubitu an-niyah. Dia harus meniatkan, memalamkan niatnya pada malam tersebut untuk puasa besoknya. Seperti itu torikonya, dan besok insyaallah kita akan sampaikan tentang permasalahan niat. Setelah permasalahan niat tentang berbuka. Setelah berbuka itu tentang orang yang boleh berbuka dan orang yang tidak boleh berbuka. Dan setelahnya kita akan bahas permasalahan akhirnya, itu adalah permasalahan i'tikaf dan permasalahan zakatul fitr. Terakhir itu tentang permasalahan zakatul fitr. Insyaallah kita akan ringkas permasalahan ini sampai bisa kita sampai ketemu kepada bab zakatul fitr. Wallahu taala alam. Sudah ya? Demikian apa yang bisa. Tidak ada pertanyaan? Sudah cukup. Berapa menit lagi, Pak? 15 menit. Iya, ada pertanyaan? 5 menit. 18 menit. Iya, boleh 5 menit. Ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Hah? Apa? Nah, ini nanti akan dibahas masalah hal-hal yang membatalkan puasa seperti fursatul asnan. Itu gosok gigi dengan odol, ma'junun asnan. Apakah diperbolehkan? Apakah diperbolehkan seseorang bersiwak? Ini diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Itu boleh saja, tidak ada larangannya. Bersiwak di bulan Ramadan itu boleh saja. Bagaimana dengan ma'junul asnan? Dengan sikat gigi yang ada odolnya, itu diperbolehkan. Tapi dikhawatirkan akan masuk odol itu ke mulutnya. Dikhawatirkan akan masuk odol itu ke mulutnya. Karena di sini nanti ada pembahasannya, ikhwan. Nanti kita akan bahas. Kita bahas itu detailnya lebih enak. Karena di sini juga akan dibahas hal-hal yang membatalkan puasa. Apakah kalau dia menelan kayu, dia bisa membatalkan puasanya, atau masuk lalat dalam mulutnya. Masuk lalat dia telan, ternyata dia kenyang. Misalnya kalau dia ternyata dia kenyang, apakah membatalkan puasanya? Atau dia lagi tidur, tiba-tiba angin kencang, masuk debu. Dia lapar sekali, saking laparnya dia tertidur, terbuka mulutnya. Angin kencang, masuk debu dalam mulutnya. Ketika dia bangun, dia sudah kenyang. Apakah hal yang demikian membatalkan puasanya? Insya Allah kita bahas di momennya, itu lebih enak. Kalau bahas ringkas-ringkas seperti ini kurang karena kita ini butuh ilmunya. Kita butuh ilmunya, tadbiknya, penerapannya itu seperti apa. Itu lebih enak sebenarnya. Ada adilahnya, ada ulama yang berbicara, itu lebih enak. Nah, itu kita
akan sampaikan besok insyaallah atau pertemuan berikutnya. Ini sudah berapa pertemuan? 3 ya? Ya 3. Sampai insyaallah nanti kita lebih ringkas insyaallah. Ya kita bahas nanti. Kalau ada pun permasalahan itu, Syekh Ibnu Utsaimin itu mengatakan bahwasanya itu tidak mengapa, tapi ihtiyaton, untuk lebih berhati-hatinya ya ikhwah dan akhwat itu ditinggalkan sikat gigi. Tidak apa-apa, bau-bau sedikit itu tidak masalah. Bau di depan suami istri tidak masalah. Yang penting harum di depan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang juga yang mencium baunya itu jangan ini, karena begitulah bau orang yang berpuasa. Bau mulut orang yang berpuasa itu pasti berbau. Kecuali kalau dia sikat gigi rutin, nah itu jadi masalah nantinya. Bisa jadi odolnya pun ditelan. Pura-pura sikat gigi ternyata sudah kenyang di dalam WC. Ternyata air yang dia pakai sikat gigi itu sudah masuk semua ke lambungnya. Sebaiknya hal yang demikian, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, itu dia meninggalkannya, bersikat gigi dengan apa? Odol. Tapi para ulama juga merinci, nanti insyaallah kita akan sebutkan, apabila masih awal, masih pagi itu boleh saja. Tapi kalau sudah lewat zawal itu sebaiknya jangan. Sudah lewat zawal itu jangan dia gosok gigi lagi. Kalau di waktu pagi itu tidak ada masalah. Cuma para ulama mengatakan berhati-hati, sebaiknya meninggalkan. Kalau dia mau pakai sikat gigi itu lebih baik siwak sebenarnya. Lebih aman. Itu kan dia menyikat cuma di luarnya saja. Nah, ini ada faedah yang Anda dapatkan kalau teman-teman biasanya teman-teman dari luar seperti Somalia atau teman-teman yang ada di sana, kalau mereka bersiwak itu mereka sampai membersihkan lidahnya, karena lidahnya ternyata itu yang bisa merubah warna gigi. Lidah itu, yang kotoran itu bisa merubah warna gigi, dan lidah itu kadang yang mendatangkan bau. Maka dia siwak itu lidahnya, bukan giginya saja yang dia siwak, tapi lidahnya juga. Nah, itu juga bisa dipakai. Kalau dia sikat gigi pakai odol, itu bisa dia sikat lidahnya supaya benar-benar bau dari mulutnya itu bisa hilang. Wallahu taala alam. Sudah ya? Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Sudah cukup ya? Tidak ada pertanyaan lagi? Masih ada 15 menit ya? Iya. Masih ada pertanyaan? Iya, tidak. Apakah menangis membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa. Menangis saja kalau mau menangis. Menangis dosa-dosanya itu tidak ada masalah. Ada memang di kalangan masyarakat itu kadang bilang, mana menangis batal puasanya. Menangis. Apalagi namanya? Makruh puasanya. Iya, kalau menangis air matanya ditelan ya menangis, batal puasanya kalau ditelan air matanya. Tapi kalau tidak ditelan ya tidak membatalkan puasanya. Tidak ada dalilnya bahwasanya menangis itu membatalkan puasa. Yang perlu diingat ikhwah, hal-hal yang membatalkan puasa secara ijma yang disepakati itu 3 saja. Yang pertama apa? Nanti kita akan jelaskan di sini. Yang pertama apa? Makan, minum, dan bergaul kepada antara suami dan istri. Ya, kalau jangan dipikirkan ini yang belum menikah. Makan dan minum dan bergaul antara suami dan istri. Ya, itu ya. Ya, berwudu dalam WC tidak masalah. Yang penting jangan berwudu di atas klosetnya. Jangan berwudu di atas klosetnya. Turun dari klosetnya. Itu diperbolehkan. Dia berwudu. Yang penting dia mengetahui bahwasanya tidak ada najis di dalam WC tersebut, atau sebelum dia berwudu dia siram WC-nya agar najis itu hilang padanya. Itu tidak ada masalah. Allah taala alam. Ya. Apakah muntah membatalkan puasa? Ini ada permasalahan tentang permasalahan yang membatalkan puasa. Kalau muntahnya dengan sengaja dikeluarkan maka membatalkan, kalau tidak membatalkan insyaallah biidznillah. Nanti kita akan bahas semuanya di permasalahan pembatal puasa. Wallahu taala alam. Sudah dulu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang akan datang ini ditanyakan semua padahal belum sampai. Nanti insyaallah kita bahas permasalahan hal-hal yang membatalkan puasa seseorang. Hal-hal yang membatalkan puasa seseorang.
Apakah menikah membatalkan puasa? Itu. Apakah menikah membatalkan puasa? Hah? Ada makanan disediakan? Iya. Wallahu ta'ala, nanti kita akan sebutkan. Wallahu ta'ala alam. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan kita sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni orang-orang yang mendengarkan kesalahan dan kekeliruan tersebut. Wa akhiru da'wana subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin.